Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Karen mau ngasih tahu nih ke adik-adik 3 tata cara mengikuti ibadah yang benar. Nah, adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, berpakaian rapi. Itu artinya adik-adik udah harus mandi dan adik-adik juga udah menyiapkan pakaian yang rapi dan sopan untuk adik-adik pakai saat mengikuti ibadah hari ini. Nah, kalau adik-adik udah melakukan itu, tandanya adik-adik benar-benar sudah siap untuk ikut ibadah hari ini, oke? Nah, yang kedua, adik-adik harus jaga sikap. Jaga sikap itu maksudnya gimana, Kak Kiran? Nah, jaga sikapnya itu Kak Kiran kasih tahu ya. Adik-adik, waktu nanti kita menyanyikan lagu, waktu kita nanti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, adik-adik harus semangat dan adik-adik juga harus sungguh-sungguh. Jadi nanti kalau misalkan waktu kita memuji Tuhan gitu ya, kakak-kakaknya bilang, yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, tepuk tangannya, adik-adik harus melakukan itu dengan penuh semangat, setuju? Nah, yang ketiga nih adik-adik, kita harus duduk yang rapi. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik itu fokus dan adik-adik bisa mengerti tadi yang dijelasin kakaknya itu apa. Oke? Nah, berarti adik-adik udah siap ya ikut ibadah hari ini. Nah, berarti adik-adik harus fokus karena kita sebentar lagi mau mulai. Selamat mengikuti ibadah. God bless you adik-adik. Shalom, shalom Kak Yoel. Shalom Kak Shalom jadinya. Ya, emang iya, shalom Kak Shalom. Namanya Shalom ya. Selalu shalom Kak Shalom ya. Bener. Shalom Kak Carla, shalom Kak Dani. Adik-adik udah siap untuk ibadah? Siap dong. Pasti mesti Aku siap dong. Udah mandi belum nih? Wah, udah mandi belum nih? Kayol udah mandi belum? Aku mah udah. Oh, udah mandi, udah wangi sih. Kita mah udah wangi ya. Benar banget. Ini yang di rumah baru bangun langsung ibadah atau gimana nih? Mau masih ngantuk-ngantuk deh kayaknya. Kayaknya masih ngantuk-ngantuk ya. Mesti semangat Kak. Iya, kita mau memuji Tuhan ya, udah hari Nah. Minggu lagi nggak berasa ya. Benar Kak. banget. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, supaya adik-adik datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kali ini ya Tuhan, supaya lancar dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, siapa nih yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Aku dong Kak. Aku juga dong. Pasti Tuhan Yesus baik ya Kak? Iya, Tuhan Yesus baik banget Kak. Yuk kita nyatakan lagi yuk. Bangkit berdiri ya. Iya, ayo kita berdiri. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan
Semangat gak nih adik-adik? Semangat gak di rumah? Harus semangat Harus Kak. semangat, Harus Kak. semangat. Walaupun baru bangun tidur nih, yang penting udah fresh ya Kak. Bener Kita udah banget. nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Lagu apa tuh Kak? Tentang Roh Kudus Kak. Oh Roh Kudus, hadirat Tuhan ada di sini ya Kak. Aku yakin sih Roh Kudus pasti ada di sini. Bener Sama banget. adik-adik di rumah, mama papa juga. Yuk kita mau nyanyi lagu Yuk, Holy Spirit Fills Me Up. Up. Masih pada ingat Tangan kan? ya. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a table to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in Holy Spirit. Holy Spirit fills me up, fills me up, fills me up, fills me up until I overflow. From a river to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. He lives in me. All can choose. All can choose. Jesus is love. Jesus is sent from He above. lives in you. He lives in you. He lives in your shoes. Jesus is love. Sent from Yuk kita nyanyi dari awal yuk. Holy Spirit fills me up, fills me up, fills me up, fills me up until I overflow. From a table to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. He lives in me. He lives in me. All can choose. All can choose. Jesus is love. Sent from above. He lives in you. He lives in you. He lives in your shoes. Jesus is love. Sent from He lives in us. He lives in us. He lives in Not in the past. not in the past. Jesus is love. Sent from Jesus is love. Jesus is love. Sent from Jesus is love. Jesus is love. Sent from above. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saatnya kita mau ini ya Kak, dengar firman, Firman Tuhan. Udah capek belum? Yuk, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yuk kita menyatakan lagu ini. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Semuanya sembah Tuhan yuk. Gak ada yang main-main, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau dekat sama Tuhan, kita mau intim sama Tuhan. Semuanya sembah Tuhan yuk. Yuk kita mau bersiap untuk firman. Kita doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kita dapat berkumpul lagi bersama-sama walaupun daring ya Tuhan. Sekarang kami telah memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami sekarang ini mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah adik-adik yang di rumah, berkati juga orang tua yang di rumah ya Tuhan. Berkati keadaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi mereka juga ya Tuhan dalam sekolahnya ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengar, adik-adik dapat mendengar di rumah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Karen. Nah adik-adik, hari ini Kak Karen itu punya cerita yang menarik banget loh. Semua cerita yang Kak Karen bawain sih pasti menarik ya adik-adik ya. Cuman yang cerita kali ini tuh gak cuma sekedar menarik, tapi pesan di balik cerita ini itu benar-benar sangat memberkati kita semua. Nah adik-adik pasti udah penasaran kan ceritanya apa? Hari ini Kak Karen tuh mau cerita tentang temanya ya, pengampunan itu penting. Jadi kita tuh akan diajarkan dari cerita ini nanti, kita tuh akan belajar, kita tuh akan diajarkan untuk harus selalu memberikan pengampunan, memberikan belas kasihan kepada orang tanpa syarat ya adik-adik. Nah jadi Kak Karen tuh mau cerita tentang Yesus dan seorang wanita berdosa. Kak Karen yakin deh, pasti adik-adik udah sering dengar dan sering baca di Alkitab tentang cerita ini. Tapi gak apa-apa ya adik-adik, cerita ini soalnya menarik banget. Oke, Kak Karen mulai ya. Jadi ceritanya adik-adik, pada suatu hari gitu ya, Tuhan Yesus itu lagi ada di Bukit Zaitun. Dia ada di Bukit Zaitun ya adik-adik. Itu pada pagi-pagi benar tuh berarti matahari belum terbit, langitnya tuh masih gelap ya. Tuhan Yesus tuh berada di bait Allah dan banyak orang tuh datang kepadanya. Datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu karena ada banyak orang yang menghampiri Tuhan Yesus berkerumun di situ, Tuhan Yesus duduk adik-adik. Tuhan Yesus duduk di bukit itu dan mengajar mereka. Nah, tiba-tiba waktu orang banyak itu lagi mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, tiba-tiba ada sesuatu terjadi adik-adik. Tiba-tiba tahu nggak apa? Datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebelum Kak Karen lanjutin, Kak Karen mau kasih tahu dulu nih adik-adik, buat adik-adik yang masih bingung bedanya ahli-ahli Taurat sama orang Farisi itu apa sih Kak? Jadi kalau ahli-ahli Taurat itu adalah mereka tuh semacam penegak hukum adik-adik. Mereka tuh penegak hukum atau Taurat ya sebutannya. Nah kalau orang-orang Farisi itu mereka tuh adalah pemimpin-pemimpin pada zaman Yahudi. Jadi mereka tuh pemimpin-pemimpin di bait Allah gitu ya. Nah oke Kak Karen lanjut ya. Jadi waktu Tuhan Yesus tuh lagi mengajar tadi yang Kak Karen bilang, datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia itu membawa seorang perempuan, seorang wanita. Tahu nggak adik-adik? Seorang wanita ini tuh dia kondisinya tuh udah babak belur. Dia udah mukanya tuh udah bonyok karena habis dipukulin. Pokoknya dia itu udah berantakan banget deh kondisinya. Kasihan adik-adik pokoknya. Nah, tahu nggak kenapa perempuan ini kondisinya babak belur kayak gitu? Karena ternyata adik-adik perempuan ini tuh ketahuan, tertangkap basah berbuat zina. Pokoknya perempuan ini tuh dia melakukan sesuatu tindakan yang menurut firman Tuhan tuh gak bener banget deh gitu ya adik-adik. Nah jadi waktu mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bawa perempuan ini kayak diseret gitu ya di tengah-tengah kerumunan, dan pastinya Tuhan Yesus lihat dong perempuan itu gitu ya. Mereka nih yang pada bawa perempuan ini tuh mereka ngomong gini ke Tuhan. Tuhan katanya gitu ya, perempuan ini nih ketahuan dia tuh berbuat zina gitu. Kalau menurut Musa dalam hukum Taurat kan, kalau ada perempuan yang melakukan hal demikian kan harus dilemparin pakai batu. Menurut Tuhan tuh bener gak? Menurut Tuhan bener gak sih? Pendapat Tuhan tuh gimana menurut pendapat Tuhan? Kalau kita melempari perempuan ini dengan batu yang sesuai yang tertulis dalam hukum Taurat, itu bener gak Tuhan? Jadi mereka ya adik-adik,
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu nanya ke Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar nanya, tapi mereka itu dikatakan adalah mereka tuh disebutnya sedang mencobai Tuhan saat itu. Dia mencobai Tuhan Yesus saat itu, adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik, kira-kira menurut adik-adik jawaban Tuhan Yesus apa pas dia ditanya gitu? Nah, awalnya Kak Karen pikir Tuhan Yesus tuh akan langsung jawab gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus gak jawab, adik-adik. Tuhan Yesus diemin. Tapi ketika Tuhan Yesus diemin, adik-adik, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini gak berhenti nanya. Mereka nanya terus karena mereka pengen tahu Tuhan Yesus tuh jawabnya apa gitu kan. Nah, terus adik-adik, di saat pertanyaan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, terjadi keheningan di situ, adik-adik. Jadi orang-orang banyak, semua tuh pada hening, pada diem. Tahu nggak kenapa pada diem? Karena mereka tuh lagi mikir gini, adik-adik. Ada dua yang mereka pikirin. Yang pertama nih, adik-adik. Gini ya, yang pertama ya. Kan adik-adik pasti tahu dong, hukum kasih pasti adik-adik hafal kan? Salah satunya apa hukum kasih bunyinya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa, adik-adik? Kita harus mengasihi sesama kita tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan, benar gak? Pokoknya kasih kita tuh harus benar-benar tanpa syarat gitu ya buat semua orang. Nah, itu kan yang tertulis dalam hukum kasih, berarti itu yang Tuhan katakan ya kan, menurut firman Tuhan begitu. Nah, kalau misalkan saat itu waktu Tuhan Yesus ditanya pendapatnya, Tuhan Yesus langsung jawab gitu ya. Tuhan Yesus langsung jawab apa ya? Tuhan Yesus langsung jawab, ya udah lakukan sajalah sesuai dengan yang tertulis di hukum Taurat, bukan yang sesuai dengan yang di hukum kasih. Tapi menurut hukum Taurat bahwa dia perempuan ini harus dirajam pakai batu gitu ya. Berarti Tuhan Yesus nantinya gimana, adik-adik? Bisa jadi bahan tertawaan nggak? Bisa jadi bahan cemoohan nggak? Kenapa kayak gitu? Karena kan Tuhan sendiri yang ngomong di hukum kasih ya kan, bahwa kita harus mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan mengiyakan hukum Taurat itu, berarti Tuhan sama aja melanggar perintahnya sendiri, bener gak? Nah, itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua ya adik-adik, kalau misalkan Tuhan Yesus saat itu dia langsung jawab, enggak, aku mau mengampuni perempuan ini gak bakal dihukum, gak bakal aku hukum, aku akan mengampuni dia. Tuhan Yesus bisa dihukum mati, adik-adik, saat itu bisa dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Ya karena itu tadi, menurut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tuh adalah orang-orang yang benar-benar taat hukum. Dan mereka tuh punya pemikiran kalau Tuhan itu mencintai orang yang taat hukum. Jadi kalau mereka yang gak taat hukum, ya udah mereka dilanggar, mereka melanggar dan mereka kena sanksi gitu. Jadi ngerti adik-adik ya? Ada dua pemikiran tadi ya. Nah, akhirnya adik-adik, ketika Tuhan Yesus tuh dia diem, dia tuh diceritakannya ketika Tuhan Yesus diem tuh, dia tuh membungkuk dan dia tuh menulis di tanah pakai jarinya gitu. Itu nggak dikasih tahu siapa yang dia tulis, cuman itu sebagai perumpamaan aja bahwa Tuhan Yesus tuh artinya dia mengabaikan pertanyaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi. Terus akhirnya karena Tuhan Yesus tuh didesak terus dengan pertanyaan itu, ditanya, gimana sih Tuhan? Jadi menurut Tuhan pendapat Tuhan tuh gimana? Ini perempuan ini tuh harus kita apain gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri, adik-adik. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, adik-adik. Ini yang bikin Kak Karen kaget juga. Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa, katanya gini adik-adik, barang siapa yang tidak berdosa boleh melempari perempuan ini pertama kali dengan batu gitu, adik-adik. Jadi kalau mereka ada yang gak pernah melakukan dosa, boleh deh, mereka boleh menjadi orang pertama yang lemparin perempuan ini pakai batu. Tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Menurut adik-adik, ada gak yang pertama kali ngelemparin batu ke perempuan itu? Gak ada kan adik-adik? Karena kita semua manusia yang berdosa, kita memiliki dosa, adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan kayak gitu kepada orang banyak, orang banyak itu perlahan-lahan pergi meninggalkan dan menjauhi perempuan itu, adik-adik. Sampai tinggal tersisalah Tuhan Yesus dengan perempuan ini aja. Tinggal berdua nih. Tinggal Tuhan Yesus dan perempuan ini. Terus Tuhan Yesus deketin perempuan ini, adik-adik. Tuhan Yesus deketin perempuan ini. Tuhan tanya sama perempuan ini, hai perempuan, kata Tuhan Yesus gitu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu menjawab, adik-adik, tidak ada Tuhan, katanya gitu. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi sama perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau, katanya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, adik-adik, ceritanya menarik banget, keren banget kan adik-adik? Tuhan Yesus meskipun tahu nih Tuhan Yesus bahwa berzina itu nggak boleh, itu adalah perbuatan bahwa perempuan ini sudah melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Tapi lihat kan adik-adik, tindakan Tuhan Yesus ke perempuan ini apa? Dia nggak menghakimi perempuan ini, dia nggak dia nggak marah sama perempuan ini, tapi dengan rela hati, dengan langsung gitu ya adik-adik ya, dengan sikapnya Tuhan Yesus gitu ya, dia langsung mengampuni perempuan ini tanpa syarat. Dia memberikan belas kasihan kepada perempuan yang berzina ini tanpa syarat adik-adik. Nah adik-adik, jadi yang mau Kak Karen sampein gitu ya dari cerita yang tadi adik-adik udah dengar. Jadi kita tuh benar-benar diajarkan hal yang penting gitu ya. Penting banget, pengampunan itu penting. Emang cuma satu kata sih, pengampunan. Cuman kadang susah gak sih adik-adik untuk ngelakuinnya? Benar gak? Jujur Kak Karen aja mungkin kadang masih susah gitu ya. Cuman kita sama-sama diajarkan dan belajar. Karena pengampunan tuh penting banget adik-adik. Benar-benar penting banget. Nah kayak misalkan ya adik-adik. Misalkan saat adik-adik lagi di sekolah ya. Waktu kita zaman-zamannya sekolah masih tatap muka, ketemu temen gitu ya. Misalkan ada teman-teman adik-adik yang ngisengin adik-adik yang jahil banget gitu. Kira-kira respon pertama adik-adik apa? Apakah adik-adik bisa langsung mengampuni atau adik-adik langsung bilang, tenang aja aku udah maafin kamu kok gitu. Pasti jujur kita sebagai manusia, pasti kita akan bilang, kita akan marah, benar gak? Jujur Kak Karen juga kadang kalau digituin Kak Karen bisa bereaksi seperti itu gitu. Cuman karena memang sulit adik-adik untuk memberikan pengampunan. Cuman hal ini tuh penting banget. Terus adik-adik harus tahu juga tentang kayak kisahnya Petrus, inget gak? Yang waktu Petrus nanya sama Tuhan, Tuhan berapa kali sih aku tuh harus ngampunin orang yang ngelakuin dosa sama aku? Apa aku harus ngampunin mereka sebanyak 7 kali? Petrus nanya gitu kan sama Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya apa? Enggak kok, enggak 7 kali, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah maksud Kak Karen adalah di sini adik-adik, berarti kita tuh harus memberikan pengampunan kepada semua orang itu sebanyak-banyaknya, sampai nggak bisa dihitung. Ngerti nggak adik-adik? Kita harus memberikan pengampunan dan belas kasihan kita kepada orang itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak itu gimana sih adik-adik ya? Pokoknya aduh nggak bisa kehitung lah gitu ya. Nah adik-adik, jadi poin-poin, Kak Karen mau ngasih poin-poin nih dari cerita tadi ya. Jadi ada 2 poin penting aja adik-adik ya. Yang pertama nih, yang tadi Kak Karen udah sebut berulang-ulang, kita harus mengampuni tanpa syarat, sesuai dengan hukum kasih kan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengampuni tanpa syarat tuh berarti adik-adik tahu ya, nggak membeda-bedakan mau dia dia jelek atau dia cantik gitu, atau misalkan dia kaya, dia miskin, nggak peduli. Pokoknya kita harus memberikan pengampunan kepada setiap orang, mau kita kenal nggak kenal pun ya, kita tetap harus memberikan pengampunan sama dia adik-adik. Nah yang kedua adik-adik, kita tuh tidak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu maksudnya apa sih Kak Karen? Jadi misalkan nih, ada orang yang ketahuan berbuat salah, kita tuh nggak boleh mengambil tindakan secara seenaknya. Jadi kayak kita mengambil tindakan sendiri terhadap orang yang berbuat salah, itu namanya main hakim sendiri dan itu nggak boleh adik-adik ya. Nah jadi kenapa yang pertama tadi Kak Karen ulang ya, poin pertama tuh kita harus mengampuni tanpa syarat. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita juga butuh pengampunan, benar gak? Ya kan? Nah yang poin kedua tadi adalah tidak boleh main hakim sendiri. Karena penghakiman itu cuma milik Tuhan Yesus aja adik-adik ya. Jadi kayak misalkan tadi yang Kak Karen bilang, kalau ada teman-teman adik-adik yang isengin adik-adik gitu ya misalkan, atau ada orang lah yang iseng sama adik-adik, adik-adik tuh kita harus belajar untuk memberikan pengampunan meskipun susah adik-adik. Cuman kita sama-sama belajar, namanya proses belajar kan gak ada yang mudah, benar gak? Semua itu namanya belajar pasti susah adik-adik, cuman kita sama-sama diajarkan ya. Dan pasti nanti orang yang misalkan, orang yang suka isengin adik-adik itu, ketika adik-adik memberikan respon ke dia yang baik gitu, adik-adik memberikan pengampunan, adik-adik tetap mengasihi dia, pasti orang itu akan mikir, benar gak? Orang itu akan mikir, kok dia udah aku isengin, dia tetap baik ya sama aku, kok dia udah aku jahatin, udah aku nakalin, kok dia tetap mau bertemanan sama aku gitu adik-adik. Dan pasti mereka juga akan sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan itu tidak benar gitu. Nah adik-adik, jadi intinya itu ya adik-adik ya, harus mengampuni tanpa syarat dan jangan main hakim sendiri. Nah oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai adik-adik selama ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya berkati adik-adik yang memiliki aktivitas, Tuhan Yesus, berkati mama papanya juga, berikan kesehatan. Tuhan berkati selalu dimanapun mama papa mereka berada Tuhan. Tuhan juga berkati dan
selalu jagain adik-adik Tuhan Yesus, berikan kesehatan juga. Dan Tuhan selalu berkati. Ya Tuhan, kiranya supaya ibadah hari ini tidak hanya adik-adik dengar, tapi adik-adik juga mengerti dan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you.